Melakukan hubungan suami istri ketika siang hari pada bulan Ramadan adalah hal yang diharamkan dalam syariat ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan intim, rafas kepada istri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan malam hari dibolehkan, maka pada siang hari ketika seorang berpuasa itu diharamkan atau tidak dibolehkan. Maka ulama kita mengatakan orang yang sudah terlanjur melakukannya maka hendaknya dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan satu yang dilarang, kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafaratnya pada yang pertama itu membebaskan budak. Jika seorang tidak mampu, maka dia pindah pada pilihan kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus. Kalau terputus 1 hari saja, dia harus ulang lagi dari awal. Kalau hal ini juga tidak mampu, dan ini pernah terjadi kasusnya pada salah seorang sahabat Nabi SAW, dia pindah pada pilihan ketiga, yaitu memberi makan orang miskin, jika dia juga mampu. Jika tidak mampu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan rezeki dan kemudahan bagi setiap kaum muslimin. Nah. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak dipungkiri ada beberapa pekerjaan atau beberapa kondisi yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Saya beri contoh, misalnya orang yang melakukan safar. Ada profesi orang yang senantiasa safar, yaitu misalnya saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai supir supir dengan jarak antar kota atau antar provinsi yang lebih dari 81 km. Kita beri contoh misalnya jaraknya Jakarta-Bandung sudah lebih dari 200, maka orang yang melakukan safar seperti ini, walaupun setiap hari dia melakukannya karena profesi tadi sebagai seorang supir misalnya, maka dia dibolehkan dalam hukum syariat kita untuk berbuka atau tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Hanya saja mungkin nanti dia perlu siasati karena mungkin di hari yang lain juga dia melakukan hal yang sama, yaitu terus melakukan safar antar kota, sehingga mungkin dia harus mensiasatinya dengan melihat di mana hari dia libur atau yang seperti itu, sehingga dia bisa mengqadha puasa yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, salah satu pekerjaan yang membolehkan seorang berbuka pada bulan Ramadan adalah orang yang dalam pekerjaannya itu melakukan aktivitas safar. Dia harus melakukan safar, dan ini yang paling ada dan kuat contohnya dalam fikih Islam. Nah. Salah seorang ulama kita yang hidup pada abad ke-21 20 dan beliau wafat di abad 21, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memfatwakan dengan tegas dan jelas bahwa mencicipi makanan ketika seorang sedang berpuasa bagi ibu-ibu ini dibolehkan, namun dicicipi tentu dengan lidahnya, kemudian tidak ditelan. Artinya masih ada di lidah, kemudian setelah itu dia keluarkan atau dia keluarkan makanan yang dia cicipi. Insya Allah hal ini tidak membatalkan puasa selama tadi hanya sampai di lidahnya saja, karena memang mencicipi, tidak sampai ke tenggorokan atau kerongkongan atau sampai ke lambung seseorang. Karena sebagaimana kita sudah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Kemudian hal tersebut, makanan dan minuman masuk dalam kerongkongan seorang sampai ke lambung seorang, sedangkan tadi hanya mencicipi, tidak sampai ke dalam tenggorokannya atau sampai ke dalam lambungnya. Demikian jawaban dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memudahkan dan memberi kekuatan kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibadah ini kita lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.